Kegiatan ini merupakan kegiatan Karya Bakti TNI. Kita bersinergi dengan pemerintah daerah, dirangkaikan dengan salah satu program dari Pak Bupati, 100 hari program Pak Bupati. Awalnya ini hanya 800 meter, tapi permintaan dari warga untuk minta ditambahkan. Jadi kami dari Pemkab melalui kerjasama dengan Karya Bakti TNI mengakomodir permintaan warga untuk menambah panjang ruas jalan ini menjadi 900 meter. Maka program ke depan tentu kami akan memprogramkan agar bagaimana jalan ini bisa tembus sampai Dairi. Jalan di Desa Bonandorok ini dilaksanakan sepanjang 900 meter. Awalnya 800, tapi atas permintaan warga dan diakomodir langsung oleh Pak Bupati sehingga ditambah menjadi 900 meter. Termasuk pembuatan jembatan ini 63 meter untuk pemeliharaan. Sehingga akses jalan ini bisa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Baik. Ini kegiatan ini dalam rangka apa ya? Kegiatan ini merupakan kegiatan Karya Bakti TNI. Kita bersinergi dengan pemerintah daerah, dirangkaikan dengan salah satu program dari Pak Bupati, 100 hari program Pak Bupati, sehingga kegiatan Karya Bakti TNI bisa dapat terwujud. Pak, tadi kita sama-sama mendengar masukan dari masyarakat, bahwasanya masyarakat berkeinginan untuk pembangunan itu dilanjutkan. Melihat Pak, hasil potensi wisata yang ada di kecamatan ini Bapak, apakah kegiatan ini akan berkelanjutan Pak? Kalau kami dari pihak TNI akan selalu siap membantu. Nanti tinggal bagaimana dari pemerintah daerah untuk bisa mengakomodir itu. Tapi saya pikir memang peningkatan itu perlu berkaitan dengan melaksanakan eksploitasi dari desa ini sebagai salah satu destinasi wisata. Dan saya yakin dan percaya bahwa Bupati tadi dalam sambutan juga sudah menginisiasi untuk direncanakan dimasukkan dalam PAPBD. Mungkin nanti penjelasan lebih detail dari Pak Bupati. Ya, mungkin terakhir Pak, di sekitar kawasan Menutu Bapak, selain daripada Samosir, apakah hal yang juga dilakukan dan bentuknya apakah hampir sama seperti ini Pak? Kegiatan Karya Bakti TNI itu dilakukan di setiap wilayah. Itu bergantung dengan komunikasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah setempat. Khususnya di wilayah saya, di waktu yang bersamaan sekarang ada kegiatan TMMD reguler di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Itu membuka akses jalan kurang lebih 8 km. Yang berikutnya di wilayah Kabupaten Nias itu ada kegiatan Karya Bakti TNI dalam rangka normalisasi sungai sejauh 2 km. Dan tempat-tempat lain juga, kabupaten lain itu dilakukan komunikasi dalam upaya membantu percepatan pembangunan daerah dalam kaitannya dikolaborasikan dengan kegiatan Karya Bakti TNI. Di masa pandemi seperti ini Pak, apakah tidak menghalangi proses-proses kegiatan Karya Bakti ini Pak? Ya tentunya dalam pelaksanaan kegiatan kita tetap menegakkan protokol kesehatan Pak.
arahan dari pemerintah pembangunan infrastruktur itu bisa berjalan 100% ya, dengan menerapkan prokes yang ketat, Pak. Baik. Ya, oke. Pak Bupati, nah ke depannya Pak, apakah tidak ada rencana pengawasan jalan ini dan memastikan jalan ini bisa tembus ke Kabupaten Dairi sehingga masyarakat Brandolo tidak perlu lagi harus ke Panguron untuk pergi ke Dairi? Ya, jadi kita akan sesuaikan dengan APBD kita ya untuk pembukaan jalan menuju Dairi. Tadi dari 5 km sudah terbuka 900 meter. Jadi tadi sudah dikatakan Pak Dandim, awalnya ini hanya 800 meter, tapi permintaan dari warga untuk minta ditambahkan. Jadi kami dari Pemkab melalui kerjasama dengan Karya Bakti TNI mengakomodir permintaan warga untuk menambah panjang ruas jalan ini menjadi 900 meter. Maka program ke depan tentu kami akan memprogramkan agar bagaimana jalan ini bisa tembus sampai Dairi. Dan tadi juga ada permintaan dari warga untuk peningkatan jalan ya, di hotmix ya. Tadi saya sudah instruksikan untuk kepada kepala dinas PU untuk coba diprogramkan dalam PAPBD untuk ruas jalan Bonan Dolok Singgahan ya, untuk dilakukan hotmix. Nanti panjangnya menyesuaikan dengan PAPBD kita, seperti itu. Sementara kita ketahui banyak juga di sini yang belum menikmati, Bapak. Apakah kedepannya nanti akan bersendiri juga, Pak? Ya tentu kita akan laporkan itu kepada PLN apabila di sini masih ada warga yang belum dari listrik. Tentu komitmen dari masyarakat agar seluruh masyarakat dapat merasakan dan menikmati listrik di daerahnya, terkhusus di Samosir ini. Seperti itu. Untuk di sini Pak, apakah berlaku juga pola pemerintah kabupaten pembukaan jalan dengan alat berat yang disiapkan oleh PUPR, tapi pembebasan lahan harus gratis? Ya tentu pada program unggulan kita sudah nyatakan kepada masyarakat, kita akan menyiapkan dari pemerintah alat berat. Nanti akan diupayakan 9 flat alat berat untuk 9 kecamatan, yang mana alat berat ini nanti apabila ada warga yang ingin dibukakan akses jalan seperti ini atau juga akses pertanian, akan kita turunkan alat, tapi dengan syarat seperti di sini tidak ada ganti rugi. Saya harapkan dari pemerintah untuk memberikan jalan sekitar 3 meter ke kiri, 3 meter ke kanan, maka akan kita bukakan akses jalan tanpa ganti rugi. Tanpa ganti rugi, pemerintah akan turun. Biasa. Bang Hinca, ini kan Pak jadwalnya sudah luar biasa nih Bang, membuka jalan. Pak Bupati juga tentunya anggaran sangat terbatas Bang. Abang sebagai orang di DPR RI Bang, apa yang Abang akan upayakan supaya ini bisa lebih baik penganggarannya Bang? Pertama-tama atas nama seluruh warga masyarakat, saya Hinca Panjaitan memberikan respek yang luar biasa kepada TNI kita yang dipimpin oleh Danrem, ada Dandim, semua pasukan TNI yang nggak pernah lelah dia untuk menjaga NKRI, membuat jalan ini bagian dari itu. Terima kasih untuk TNI kita. Juga kepada Pak Bupati, orang muda, orang baru yang terus infrastruktur dikembangkan. Dan memang perhatian negara, perhatian pemerintah untuk Samosir dengan Danau Tobanya ini luar biasa. Tentu saya sebagai anggota DPR akan terus menyuarakan ini. Menyuarakan bersama teman-teman DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, agar negara mengalokasikan budgetnya lebih banyak lagi ke sini, karena negara sudah mengatakan ini super prioritas nomor 2. Kami tidak mau hanya nama itu, gelar-gelar itu untuk kau saja itu. Kami mau konkret saja apa yang mau dibuat. Salah satu yang saya pikirkan pagi ini adalah, tadi kami ngomong-ngomong juga dengan Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Bupati. Saya kira ini mata air yang masih bersih sekali. Di atas ada 2 air terjun yang bagus-bagus. Saya tidak mau ini mati. Kami ingin dari ujung sana sampai ke Topi Tao ditanam pohon. Paling nggak pohon aren saja dari sana sampai kemari. Ini menjaga air dan ini akan pasti bersih. Dan ini saya kira Pak Bupati akan sepakat untuk menanam pohon ini dari sana. Jangan sampai mati nih. Kalau ini sudah mati saya sedih sekali. Karena jalan-jalan ini penting, jauh lebih penting lagi mata mual ini, agar menjadi pemasok utama mata air di Danau Toba, tapi juga pemasok air ke rumah-rumah, ke dapur-dapur, supaya masakan tetap siap untuk dimasak bagi warganya.
Sekali lagi terima kasih untuk TNI, terima kasih untuk Pemkab Samosir yang sudah luar biasa, juga kawan-kawan dari Polres, DPRD dan juga nih ya PUPR kita ini menurut saya bagus sekali untuk menuntaskan ini semua. Saya kira itu harapan kita. Bang Hinca, ini kan hilirnya Bang, Abang mengapresiasi ini Bang, Iya. tetapi pada kenyataannya di hulu saat ini masih banyak penerbangan-penerbangan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Dari DPR ini Bang, apa penekanan yang akan dilakukan untuk meminimalisasi penerbangan di hulunya Pak? Ya kalau itu saya selalu sampaikan ke Pak Kapolda, Pak Panca udah sepakat ya, nggak ada zero tolerance untuk pembabat hutan, zero tolerance untuk perusak kaldera Toba, zero tolerance untuk yang mengganggu kawasan Toba, Danau Toba baik di hulu maupun di hilir. Saya kira penegak hukum dan teman-teman TNI pasti membackup penuh. Karena sekali dirusak, satu pohon ditebang, butuh 100 tahun menunggunya untuk kembali datang. Sekali dirusak batu-batu kaldera itu, maka kita butuh jutaan tahun untuk menunggu itu lagi. Kita tidak ingin generasi berikutnya hampa untuk warisan yang kita buat ini. Saya kira ini kita semua sepakat. Ini hari ini adalah contoh yang dibuat TNI dan teman-teman Pemkab untuk memastikan itu kita jaga bersama. Bagaimana Pak Dandre memandang Samosir ini sebagai tempat wisata Pak? Saya pikir Samosir ini merupakan tempat yang sangat indah ya. Melihat sesuatu yang indah itu memang bisa dilihat dari dekat dan dari jauh. Jadi saya akan sangat sepakat apabila pembangunan Samosir itu tidak hanya di hulunya saja, di hilirnya saja, tapi dari atas. Sehingga pemandangan itu bisa dilihat dari atas. Setelah kita puas melihat dari atas, baru kita turun ke bawah, merasakan airnya Danau Toba dan seterusnya, sehingga kita bisa mendapat view yang utuh dari kawasan wisata Danau Toba ini. Saya kira begitu. Berarti Bapak setuju juga dengan zero pembalakan liar di atas? Oh pasti Pak, Ya. pasti ya, pastilah. Ya. Terakhir tadi karena disinggung masalah pariwisata, jadi untuk mengakomodir tadi permintaan pembukaan akses pariwisata baru di Desa Bonandolok, juga untuk menghubungkan antar kabupaten dengan daerah, tadi masih tersisa sedikit jalan yang putus. Maka tadi kami berkoordinasi dengan Bapak Dandrem melalui Bapak Dandim 0210, bagaimana kita mengakomodir permintaan warga, dan beliau melalui Dandim langsung merespon bahwa di TNI melalui Jensipur ada disediakan beli. Maka kami dari Pemkab Samosir akan segera mengirimkan surat permintaan agar sedikit akses yang putus di Bonandolok Siboro, agar jalan ini betul-betul dapat bermanfaat, akan tersambung dengan adanya jembatan beli. Jadi di sini makanya saya katakan pentingnya sinergisitas antara semua lini, baik masyarakat dan juga pemerintah, dan pemerintah itu baik antara pemerintah bupati dan juga TNI bersinergi, maka semua akan dapat berjalan dengan baik. Seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Fernando Panggang untuk Berita TV. Ora.